Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Silvi Dandayani dengan nomor NIM 236151052. Saya dari Prodi Tatris Bahasa Indonesia kelas 2B. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sri Lestari selaku dosen mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan sastra yang dimulai pada angkatan 20 hingga sastra cyber. Nah, apa sih pengertian sastra itu? Sastra menurut Sumarjo dan Saidi adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, dan semangat keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sedangkan sastra secara etimologis yaitu berasal dari kata Sanskerta yaitu sas yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, dan memberikan instruksi. Sedangkan adirantra yang berarti alat atau sarana. Jadi sastra yaitu alat atau sarana yang mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, dan memberikan instruksi. Nah, itu dia pengertian singkat apa yang dimaksud dengan sastra. Selanjutnya kita akan membahas perjalanan sastra dari angkatan 20 atau yang disebut dengan angkatan Balai Pustaka. Penamaan angkatan 20 itu sendiri merujuk pada tahun mulai lahirnya sastra Indonesia. Penamaan angkatan 20-an atau yang disebut angkatan Balai Pustaka merujuk pada satu-satunya penerbit atau penerbit pertama yang menerbitkan karya sastra Indonesia di masa penjajahan Belanda. Nah, tema-tema yang diangkat pada angkatan Balai Pustaka yaitu tentang pertentangan yang mencoba mendobrak budaya dan alat pengetahuan tradisional melalui karya sastra. Misalnya, dalam masyarakat masih ada kawin paksa. Dalam karya sastra ditunjukkan bahwa kawin paksa itu menyakitkan dan sudah tidak relevan. Contoh karya sastra angkatan Balai Pustaka yaitu Siti Nurbaya. Selanjutnya adalah angkatan 30-an atau yang disebut juga dengan angkatan Pujangga Baru karena merujuk pada majalah sastra yaitu Pujangga Baru. Dalam periode ini perlawanan terhadap sastra lama semakin terasa, mulai berkembangnya puisi yang tidak lagi terikat. Adapun jika terikat, sudah mulai muncul percampuran antara pola satu dengan yang lain. Hal ini ditandai dengan lahirnya puisi bukan beta bijak berperi. Pujangga Baru lebih berani menunjukkan keindonesiaan dan nasionalismenya. Selanjutnya adalah angkatan 45. Angkatan ini mempunyai ciri yaitu adanya sikap yang tegas dalam ber-Indonesia. Nasionalisme menjadi salah satu tema wajib dalam angkatan ini. Pelopor dari angkatan 45 salah satunya adalah Chairil Anwar. Karyanya yang membawa warna baru dalam puisi Indonesia, baik dari segi tema maupun bentuk dan wujud karya kreatif. Periode ini menghasilkan karya sastra yang mendukung semangat perjuangan dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Tidak sedikit pula sastrawan yang terlibat aktif dalam upaya proses perang kemerdekaan. Maka banyak pula karya sastra dengan tema perang dan perjuangan. Selanjutnya adalah angkatan 60. Di masa ini sastra Indonesia disusun berkaitan dengan kecenderungan karya sastra yang dihasilkan. Karya sastra pada masa ini berisi tema-tema politik dengan gaya penceritaan yang semakin tegas dan beragam.
normalisasi sejarah sastra Indonesia ini ditandai juga dengan perselisihan antara sastrawan. Perselisihan dan pertentangan bahkan berupa penyerangan karakter muncul seiring perbedaan pilihan politik dan sikap politik pada sastrawan. Lembaga-lembaga sastra yang berafiliasi dengan partai politik ada Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA yang berafiliasi dengan PKI. Ada pula Masbumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia, berafiliasi dengan Partai NU. Contoh karya sastra pada masa angkatan 60-an yaitu 3 serangkai karya Isma Savitri. Selanjutnya adalah angkatan 80. Pada masa ini, puisi kembali menemukan pola baru dengan preferensi pemerintahan yang sangat ketat. Maka puisi menjadi penyalur aspirasi yang sangat efektif. Selain dengan bahasa bersayap yang tidak bisa dimaknai satu arah, puisi juga efektif untuk mengkritik pemerintah. Pada masa ini muncul puisi kontemporer yang seolah-olah kembali ke bentuk awal puisi sebagai mantra. Bedanya, puisi kontemporer mengambil tema kekinian. Selanjutnya adalah angkatan 2000. Pada masa ini muncul sastra postkolonial karena berkaitan dengan penguasa dan karya sastra yang baru bisa terbit pada tahun 2000 meskipun karya tersebut ditulis jauh sebelum itu. Pada masa ini mulai muncul sastra novel yang berupa buku motivasi dan ada juga berkembangnya pula sastra lendir yang mengeksplorasi seksualitas secara berlebihan yang sebelumnya dianggap tabu. Selanjutnya angkatan 2000 juga memunculkan novel-novel pesantren. Novel tersebut ditulis oleh santri dengan latar pesantren dan pencitraan sekitar pesantren. Yang terakhir adalah sastra cyber. Apa sih sastra cyber itu? Sastra cyber adalah karya sastra yang dikerjakan dan dipublikasikan melalui media internet atau teknologi informatika. Sastra ini mendobrak konvensi yang selama ini lekat bahwa sastra lebih dekat dengan konservatisme. Sastra cyber lebih bersifat terbuka dan bahkan cenderung vulgar. Artinya, siapapun dan dari latar belakang apapun dapat membuat karya sastra selama yang bersangkutan memiliki akses terhadap teknologi. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to